Maka saudara damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia. Itulah yang mengawali hatimu dalam menerima firman Tuhan dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Shalom. Shalom. Selamat Paskah buat kita sekalian. Jemaat Tuhan yang berbahagia, mari kita buka kita dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita simak dengan baik. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah disampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, lalu beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang Dia anugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat hari kemenangan buat kita semua. Ini kata Paulus adalah berita yang sangat penting kepada orang Korintus. Yang kala itu agak ragu dengan soal kebangkitan karena pengaruh dari pengajar-pengajar yang menuju, yang sedikit banyak mempengaruhi jemaat Tuhan tentang keteguhan mereka akan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara terkasih, kita boleh tiga bagian di sini. Fakta kebenaran dari kebangkitan Kristus. Saya menyebutnya pertama fakta hilang, yang kedua baru fakta historis, dan yang ketiga baru fakta hidup yang membuktikan Kristus itu bangkit dan hidup untuk selamanya. Tema kita yang menyebutkan bahwa Kristus bangkit pada hari ketiga harus kita pahami lebih jauh sebenarnya. Bukan hanya sekedar mengartikan bahwa Yesus mati hari Jumat, Sabtu, baru Minggu, itulah batasnya diri.
Tapi sebutan hari ketiga itu punya signifikasi pada masa kini dan masa depan. Kalau Yesus yang bangkit tidak mati lagi, tapi hidup untuk selamanya. Supaya memang apa yang disebutkan Paulus dalam kitab 1 Korintus atau lagi bagian Yesuslah yang pertama bangkit. Baru itu pada orang yang diselamatkan. Kayak kemungkinan kita jangan terganggu. Itu Lazarus kan pernah dibangkitkan. Pemuda lain juga pernah dibangkitkan. Karena saat Elisa juga pernah membangkitkan. Tetapi itu mati kembali. Tapi Yesus yang bangkit hidup untuk selamanya, tidak mengalami kematian. Jadi hari ketiganya karena dia membatasi bahwa di hari ketiga itulah sebenarnya sampai di sini. Tapi itu punya signifikasi masa kini dan masa mendatang. Oleh karena itu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, biasanya memang suatu yang terjadi selalu disebutkan secara hukum, apalagi di dunia. Harus ada 2-3 orang yang membuktikan sesuatu itu benar terjadi. Itu biasa. Kalau tidak ada 2 alat bukti, di proses pengadilan pun tidak akan dilakukan. Harus ada 2 minimal. Dan itu memang sejalan juga dengan firman Tuhan. Tetapi Paulus menyebutkan inilah berita yang penting kusampaikan kepada. Apa yang kuterima kusampaikan kepada. Yang kamu terima dan yang kamu hidup di dalam. Yang kamu percaya bahwa Yesus itu telah mati dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Kitab suci menjadi fakta yang pertama. Di kitab suci itulah sebenarnya kita menemukan peristiwa. Maka bagi saya sebenarnya bagi siapapun tidak usah heran ya kalau banyak orang yang menyaksikan itu, kalau banyak orang yang tidak menerima itu dengan dasar pakai referensi lain. Seperti yang dilakukan banyak orang yang berusaha menjatuhkan kebesaran. Memahami, mau belajar, mau tahu memang kebangkitan Yesus. Dalamnya apa yang dalamnya kita, dalamnya Alkitab. Jangan pernah yang pada hari yang ketiga. Saya menyebut tadi ini fakta yang pada hari ketiga Yesus dibangkitkan oleh Allah. Kuat kuasa Allah lah yang membangkitkan Yesus. Tidak yang lain. Tidak dicuri seperti sebutan orang-orang pertama dari gereja mulai yang tidak senang dengan Yesus. Tidak bangkit, cuma kayaknya dicuri dan begitu. Tidak benar bangkit. Tetapi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kenapa Paulus memang penting mengaitkan soal kematian dan kebangkitan? Supaya kita juga ingat. Kita sudah mendengar berita masih pembacaan masih di kematian Yesus pun terjadi gempa, terjadi kuat kuasa Allah yang memuncak dan terjadi kebangkitan. Itu juga yang terjadi. Kalau kita baca pada Moses kebangkitan Yesus, ketika ibu yang mengeluh, siapa yang membuka mulut, sudah terbuka. Kuat kuasa Tuhan sudah datang, sudah membuka tempat itu. Ini juga yang berlanjut. Tetapi yang pasti Bapak Ibu memang Allah yang membangkit dan Allah yang menyuruh setiap orang untuk menulis firman Tuhan. Maka fakta Alkitabiah adalah fakta firman. Allah yang berbuat, bukan manusia yang berbuat, tetapi Tuhan
yang melakukan pembangunan. Ini memang penting Bapak Ibu, karena seperti yang disebutkan Paulus, itu sudah kamu terima. Kenapa sakit? Itu sudah kamu terima. Ketika kamu berpegang teguh, itu menjadi keselamatan. Tapi ketika kamu ragu, itu tidak diberi. Perintah salib dan kebangkitan. Hubungi dengan negeri, lopan waktu nomor sih. Alaik dari berita nama magu dari dia masuk. Jadi kalau banyak orang bisa menyaksikan fakta ini, tentu sama saja menyaksikan apa yang diperbuat oleh Allah. Maka tidak ideal itu ada bagi orang yang menuruti Kristus. Tidak ideal. Sekuat apapun kita terus belajar dan belajar, menggali dan menggali di sana. Sehebat apapun teologi yang akan datang ke depan, kami bisa tolong tanpa. Tetapi saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang mau mencari fakta kebenaran dengan pemikiran. Tetapi mari dengan Alkitab, galilah Alkitab, dan cara menggalinya digalilah setelah benar. Jangan tidak saling diskusi, tapi galilah sampai kita menemukan pengalian pada masa hidup Yesus. Pengalian isi Alkitab yang benar adalah sampai pada masa itu. Tidak boleh dipahami dengan masa ini, dan masa yang lama. Dan disitulah banyak kelirunya. Kalau soal pengajaran akan datang, ini terus akan datang, terus akan goncang sampai Kristus datang kedua. Tetapi persoalan bagi kita sekarang, sampai kapan kita tidak berpegang teguh di dalamnya, supaya itu memang berita yang menyelamatkan, berita yang membahagiakan. Hari ini yang misalnya mereka kenapa tahu soal minggu kebaktian ini? Yesus yang bangkit pada hari ketiga setelah Sabat, hari pertama, maka itu hari Minggu, hari kemenangan. Maka sebenarnya tiap hari Minggu kita berpasrah supaya memang tidak ragu lagi akan kebangkitan, terlebih akan keselamatan. Ragu kebangkitan Kristus sama artinya menyatakan bahwa kita tidak akan bangkit dari keburukan. Karena itu jaminan ragu akan keselamatan yang dibawa Kristus dengan kebangkitan sama artinya kita bilang aja saya tidak selamat cukup. Makanya faktanya hidup tidak ada yang bisa merubah. Apa yang dilakukan adalah tidak ada kekuatan yang merubah dan menghapus itu sampai kapanpun. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini penting bagi kita. Pentingnya karena memang kita sudah punya HP, kita sudah punya alat komunikasi, komunikasi yang cukup maju sekarang. Ada kala yang bisa di dalam, apalagi dengan teknologi maju sekarang. Kalau saja dibuat pokok di dalamnya mengajarkan sesuatu yang boleh meyakinkan, seakan-akan kita yang diberi sesuatu yang baru. Harus memberi dasar begitu. Mau tahu soal kebangkitan, pelajari Alkitab dengan sebenarnya, dan jangan dengan seenaknya, jangan dengan soal. Di sini ada banyak keliru. Karena itu saudara yang terkasih, fakta yang kedua fakta historis. Mana itu? Yesus bangkit dan dia menampakkan diri. Pertama untuk meragukan bekas paku, sudah kita lihat pada Thomas. Sudah ditunjukkan peristiwa kematian penyakit. Silakan
Mari bikin tahan pada Tuhan. Itu dosa. Tapi tidak cukup dia, kata Paulus, ada 6 bagian di sini. Bahwa Yesus itu menampakkan diri kepada 6 bagian. Pertama saya harus bilang Bapak Ibu, supaya jangan mencapai-capai. Ke-6 bagian ini semuanya tidak ada cerita, semuanya tidak ada ceritanya sebagian dalam Alkitab langsung. Mana Yesus menunjukkan diri kepada Kefas tersendiri, atau kepada Yakobus tersendiri, kepada 500 orang. Jangan dibolak-balik Alkitabnya, nggak ketemu. Ini kesaksian Paulus. Karena begini hidup Yesus yang bangkit itu menyatakan diri supaya ada menyatakan kebangkitan. Dia persiapkan orang, dia teguhkan orang. Sedia diri bekerja hari-hari dia untuk bangkit taman bangkit. Berapa lama? 42 hari. Baru kalau ada teman-teman kelihatan itu mau berkudus. 40 hari Tuhan Yesus bekerja, menampakkan dirinya untuk meneguhkan baik rasul, baik saudara-saudara yang percaya pada dia, supaya teguh, ulang belum. Masa beda orang Tuhan berlaku belum cukup baik, nama gogo baik, tak tahu baik, ya. Maka Yesus menampakkan diri selain daripada Yesus mau meneguh. Kita mau kaji, ada 6 orang, ada 6 kelompok. Yang pertama kepada Kefas. Siapa rupanya Kefas? Petrus. Simon Petrus doang. Simon Petrus bagian dari murid yang dekat pada Tuhan. Tidak selain dari Tuhan yang lurus. Kefas ada orang yang pesan kepada orang-orang. Yang ketiga itu mau baptis Kornelius. Dia pertarungan Allah dan tidak dulu. Dia pertarungan, dia mau memberitakan Injil dan masuk pada bangsa lain, sekalipun itu dibenci orang. Kefas atau Petrus juga punya banyak pengikut. Makanya sampai ada kelompok di Korintus yang bertahan Nabi. Apa yang mau kita aplikasikan? Tuhan menampakkan diri dan mengokohkan setiap orang yang mau cara maksimal melakukan pelayanan pemberitaan ini bagi tidak akan dibiarkan. Inilah yang mau disaksikan Paulus. Yesus yang bangkit itu menampakkan diri bagi setiap orang yang mau memberikan hidupnya untuk Tuhan. Melintasi segala sesuatu. Makanya dia ingin tetap Simon Petrus. Simon Petrus yang sopan, ragu, tetapi yang dituduh. Bahkan bagi saudara-saudara kita Katolik yang cukup diangkat, ini dihormati. Bahwa tahta di Roma itu adalah tahta Petrus. Berdirinya gereja itu adalah di atas tahta Petrus. Walaupun kita tidak sampai ke bukti. Oleh karena itu, ini perlu menjadi perenungan kebangkitan Kristus. Rupanya memberi supaya kita memberi hasil maksimal. Karena Tuhan akan mendatangi kita seperti berita Kristus. Yang kedua adalah 13 menit. Tentu ini kita sudah tahu. Mereka pernah berkumpul di Yesus datang. Kita masih tahu ini. Jadi saya pikir 12 menit ini yang cukup lama, hal yang biasa. Saya mau masuk pada yang ketiga. Ada 500 saudara yang sebagian berbeda mati di Paulus. Budaman pamudu berbeda satu saudara. Nggak dikasih tahu entah siapa namanya. Nggak dikasih tahu di mana yang terjadi.
Tapi Paulus mau menyatakan bahwa Kristus menampakkan diri lebih dari Yohanes. Masih lebih banyak yang ketimbang yang mati. Jadi menjadi perenungan memang bagi kita Bapak Ibu, bahwa Kristus yang bangkit itu, yang hidup selamanya itu terus, tidak akan pernah kekurangan. Sekalipun banyak yang sisi ibu dihilang, tetapi akan hidup sama seperti Paulus, walaupun makna harafiah ya Bapak Ibu hidup sampai sekarang tentu ketika dia menulis. Tetapi kita kalau memaknainya memang lebih banyak, tidak lebih banyak yang mati. Karena tujuan Yesus juga bangkit adalah untuk menghidup, bahkan untuk hidup selamanya. Kalian antara 500 itu jumlah yang banyak untuk Bapak Ibu. Kalau dia jumlah baca kematian secara kakaknya, mari Bapak Ibu kita renungkan itu. Mau Maisa dari rumah, kita itu untuk diri. Apa yang disebutkan Paulus itu saya itu sama. Yesus menampakkan diri bagi dan melakukan. Baru dia menyatakan diri kepada Yakobus. Orang yang memimpin baik suci di Yerusalem itu satu beribadah di tempat yang tak mudah untuk tampil sebagai pemimpin. Dari situ rencana cukup banyak, politis cukup banyak. Apalagi majelis Sanhedrin yang mengatur keagamaan lowongan dan agama, tidak agama. Tetapi katanya ini adalah menjadikan saudara Tuhan Yesus. Apa yang disebutkan Bapak Ibu semuanya di sini. Di tempat yang sulit sekalipun akan lahir berita Yesus yang bangkit. Akan terus lebih banyak pengikut Yesus ketimbang pengikut agama Yahudi. Akan terus terjadi peralihan memang dari agama Yahudi yang ortodoks menjadi pengikut Yesus. Makanya Paulus tidak ragu akan banyaknya orang yang bersorak-sorak ketika itu. Banyaknya orang setiap pagi lahir untuk mengikuti Yesus. Di tempat manapun yang sangat susah diberdirikan, yang memberitakan Yesus yang bangkit, Tuhan akan tolong. Tuhan akan terus adakan manusia. Dan yang kelima memang sudah tentu itu menyangkut umum. Artinya sekali lagi makanya kita harus berpikirnya rohaninya bagi Yesus menampakkan diri bagi anggota memang tak jauh loh sadar atau tak sadar ada waktunya Tuhan menampakkan diri lewat berbagai peristiwa dalam kehidupan. Sadar nggak sadar Bapak Ibu? Boleh itu lewat media, boleh melalui si tahu, boleh memberi jalan asal dia sedang boleh. Karena Yesus tidak terbatas menghadirkan diri dan menentukan. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, momentum ini menjadi Kristus yang nampak bagi kita, tetapi yang menjadi kekuatan bagi kita. Paskah itu adalah kebenaran. Paskah bukan menjadikan kita hitam-hitam, alias supermoon. Mari kita lihat menarik apa yang disebutkan oleh Paulus tentang diri. Paulus menyebutkan kepadamu Tuhan juga menampakkan diri. Tetapi dia sebutkan yang terakhir dari semuanya rasul. Bahkan yang diakui sebenarnya saya tidak ada di sana. Karena saya sempat menjadi penganiaya. Tetapi dia mampu menyaksikan, melihat Tuhan
yang bangkit itu memanggil dia. Ketika dia diserahi tugas terdepan dalam membasmi pengikut Yesus ke kota Damaskus. Ketika itu dia ditangkap. Yang pertama Bapak Ibu, kita cermati dengan Paulus menunjukkan kerendahan itu. Nah, dia menempatkan dirinya bukan di depan, tapi yang terbelakang. Dan dia mau mengaku ada kesalahan, tidak disembunyi, tetapi dia tidak terjebak dengan kesalahan. Menarik memang untuk menilai bahwa dia adalah rasul yang lahir sebelum waktu. Enggak dihitamnya dengan kan? Ada gobigan, terus kita mau lahir sebelum waktunya atau dari Tuhan. Lahir sebelum waktu. Sebenarnya artinya yang terdapat selain dari kerendahan, kalau lahir sebelum berarti dia yang pertama. Ya, itu kan. Kalau lahir sebelum waktunya berarti dia arkeologi. Ini kan bila menjadi pas kan? Kalau lahir sebelum waktu, lahir sebelum waktunya berarti di luar. Paulus bukan mau menyangkal memang bahwa dia duluan dipanggil Tuhan. Dia duluan Tuhan memperlihatkan pada diri. Tetapi seakan-akan Paulus mau menyebutkan seperti itu. Rupa-rupanya memang begitu. Perlu seperti operasi sesar untuk melahirkan dia sebagai rasul. Tetapi sekaligus melahirkan hasil yang terbaik dan terdepan daripada rasul. Karena baginya apa? Anugerah kasih karunia Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit itu seakan-akan melebihi bom atom kekuatan. Dia bisa bekerja keras, dia motivasi yang kuat, menjangkau sampai 30, menghasilkan banyak gereja, menghasilkan banyak orang Kristen, mengubah pandangan dan sebagainya. Walaupun dia yang terakhir, tapi hasil kita dapat. Kebangkitan Yesus bisa menghasilkan orang seperti itu. Ayat berpuri doa, ayat berpuri sekali sudah, ayat di bagian belakang doa, ayat pada doa dan lain sebagainya. Menjadikan kebangkitan Yesus menjadi kekuatan bagi kita, supaya menghasilkan karya hidup kita yang lebih daripada orang yang sudah mulai menuju. Itulah sebenarnya momen kebangkitan itu. Bukan momen yang dilakukan, tetapi momen yang menjadi kekuatan yang tidak kepalamkan. Makanya saya menyebutkan tadi, bagian yang ketiga ini adalah paksa hidup. Yesus yang bangkit itu dibuktikan dengan fakta hidup. Jika iman dalam menguruh meninggi kita saat berdoa. Jalan kosro hanya terus berkata, nak pesal ko akan tumbuh, nak pesal ko kita doang, ini akan maju terus. Memerintahkan Yesus yang bangkit, karena sentral pelayanan gereja adalah kematian dan kebangkitan. Mari mungkin ada kita pada diri yang terpuruk dalam hal akhir hidup kita. Mungkin ada kegagalan. Tapi mari bangkit. Jangan berpaling. Dan kita diberi Tuhan kekuatan yang tidak terkalahkan.
maka dia hidup untuk menyertai kita terus menerus sampai dia datang kembali. Tidak ada yang tidak bisa membangkitkan Kristus. Tidak. Persoalan apapun yang kita ada, nama baik kita semua mati dan mengumpul. Kebangkitan Kristus kita adalah momen yang tidak bisa dibendung. Makanya kalau kita selalu mengingat-ingatkan di pengakuan iman kita, banyak hal yang boleh kita tanyakan. Kenapa Pilatus yang menghubung Tuhan Yesus harus masuk dalam pengakuan imanku yang suci? Orang yang tidak mau tegas ini tidak ada salah, bebas. Tapi memang kalau berada tempat yang kita suci, tidak boleh juga berdiri dan demikian. Itu ikut. Dia turun ke dalam kerajaan Allah. Untuk apa? Sepertinya Kristus harus turun ke dalam kerajaan Allah, memberitahu saya yang menang, kamu kalah. Saya yang hidup, tidak ada kekuatan. Ya Pak, keluarga gereja, ada imamat A, imamat Isli. Kita ini kan berkebakti, berminggu, beribadah di kebangkitan Kristus. Kebangkitan itulah momen sebenarnya. Sekalipun keberadaan lukisan Somalia di Natal dibayar ala Kristen. Kalau sebenarnya kan ini yang perjuangan akhir. Ini yang perjuangannya akhir. Yakin akan kebangkitan inilah keterjaminan keselamatan hidup. Rentetan di belakang ini akan menjadi sia-sia kalau tidak sampai pada kebangkitan Kristus. Kalau ini sesuatu peristiwa yang mungkin akan susah kita nalar dengan bagaimana mungkin yang mati disalib dan sebagainya menjadi satu kerahasiaan. Tapi ingatlah, itulah kuasa Allah yang bisa melampaui sesuatu yang rahasia, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karena itu jangan jadikan ini hanya rutinitas seremonial. Tapi dengan tiap minggu pada saya berpuasa, maka tiap minggu saya harus bangkit tampil sebagai pemenang. Mana menang? Mana hasil? Lebih banyak kalian seperti Paulus ketimbang dia. Hal itu memang penting. Ada yang perlu lebih dulu, ada yang di tengah-tengah, ada yang datang belakang. Tetapi semua itu sangat penting. Mencapai hasil untuk Yesus. Ingat, saya mau tutup firman Tuhan ini dengan perumpamaan yang dibuat Tuhan Yesus. Ada yang bekerja jam 8 pagi, ada jam 12, ada yang bekerja jam 7, dan masih ada yang bekerja sampai sore. Mungkin setengah jam lagi atau satu jam lagi kalau dibuat bekerja sekarang sampai jam 5 atau jam 4. Tetapi diberi upah yang sama. Tuhan memberi upah yang sama. Dan itu memang sudah deal. Tetapi apa yang mau kita cermati di sini, Bapak? Kita perlu juga bangkit secara pribadi, iya. Kita perlu juga bangkit memang secara keluarga, iya. Kita perlu juga bangkit secara negara kita ini, iya. Kita perlu juga bangkit secara bersama di gereja kita ini. Baik pelayan, baik anggota jemaat, iya. Mari kita jadikan 4 kelompok. Ada yang bekerja jam 8, jam 12, jam 2, jam 4. Tetapi kalau tidak masuk jam 4, maka kerja tidak selesai. Yang pertama, kedua, dan ketiga menjadi sia. Maka yang perlu kami bekerja dengan sukarela untuk Kristus, untuk membangkitkan keluarnya dari jemaat kita, menjadi orang yang tetap setia pada Kristus tiap hari. Banyak hal terjadi dalam kita pahami aja demikian.
Tapi satu dengan yang lain itu saling terkait supaya menghasilkan hasil yang sama. Kalau tidak berikut tahu bulan 50 di luar aja atau memfasilitkan orang enak mau bekerja banyak, saudara jangan menjadi terendah. Kalau boleh kita pakai seperti Paulus minta memang istilah kerendahan dia pakai, tapi maknanya cukup benar. Iya, maknanya cukup benar. Dia hidup waktu dia hidup pacaran semuanya. Ada hidup tiga bulan puasa. Dibayar asli rohani Tuhan. Kasih karunia lah kebangkitan Kristus. Kasih karunia itulah kekuatan. Mari kita semua. Mari kita hidup. Sudah ternyata bagi Paulus menghasilkan kehidupan bermakna banyak maksimal. Kita berdoa. Bapa di surga dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup selamanya dan yang menghidupkan kami, Kau juga untuk kehidupan selamanya. Karena kebangkitan-Mu jaminan kebangkitan orang yang percaya. Maka dari itu kami mau tandai kebangkitan-Mu dengan hasil-hasil yang baik cara pribadi, keluarga dan sebagainya yang berguna memberitakan kebangkitan supaya tidak ada orang yang menjadi terpuruk iman, supaya tidak ada orang yang terpuruk berbuat berani dalam hidup, tetapi supaya semua ditumbuhkan pengharapan yang hidup. Karena itulah kebangkitan. Karena itu kami bawakan yang sakit supaya tetap punya pengalaman yang hidup untuk Tuhan sembuh. Sembuhlah ya lewat kuat kuasa yang tidak tersoal itu bisa terjadi. Mari ini kepada kita seperti itu. Baik di tengah kehidupan kami yang terkadang terpuruk dalam pekerjaan, dalam hidup rumah tangga, dalam hidup apa, baik dalam Tuhan jangan biarkan, tetapi bangkitkan dia untuk ambil sebagai kemenangan. Karena Kau sudah dalam kami mau meniru seperti firman yang sudah dilakoni Paulus. Banyak gereja yang dibangun, banyak daerah yang dijalankan lewat firman, dan banyak orang yang dikami untuk terus sehingga kebangkitan itu diwujudkan melalui fakta hidup kami yang percaya kepada. Terima kasih Bapak, pakai semua dari yang kecil, remaja, ibu, orang tua, sampai lansia sekalipun. Hidup itu menjadi kesaksian bagi bahwa Kristus hidup dalam hati. Maka kami memberikan sampai akhir hidup kami. Tuhan berkati kami untuk menghasilkan buah-buah yang terbaik ke depan, agar semua kami mendapatkan itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.